Hadis yang sahih yang populer adalah tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Artinya sahurlah atau makan atau minum sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Baik dengan seteguk, 2 teguk, setengah teguk, Pak. Pokoknya yang penting ada yang masuk ke dalam tenggorokan kita, ke lambung kita. Ya. Maka itu sunnah. Baik itu kurma, baik itu 1 suap makanan ditambah minuman biar tidak seret. Di sini hadisnya mutlak, tidak membatasi 1 teguk atau beberapa suap. Ya, sahurlah gitu ya. Nah ini penting Pak ya. Anjuran Rasulullah SAW di hadis tersebut tidak harus makan kenyang, tidak harus makan kenyang. Disebut orang sahur itu cukup 1 teguk, 2 teguk, 1 kurma, 2 kurma. Kemudian sebaik-baik waktu sahur adalah ketika mepet subuh, ketika mepet, ya. Jadi diakhirkan. Tapi kalau berbuka puasa, waktu terbaiknya adalah diawalkan, disegerakan, ya, disegerakan. Makanya jenengan kalau sahur jam 2, jam 12 malam itu dalam syariat tidak disebut sahur. Karena sahur itu secara syar'i itu waktunya mepet sebelum subuh. Itu namanya waktu sahur. Jadi sahur itu berkaitan dengan waktu dan amalan. Harus ada 2. Kalau misalnya dia masuk waktu sahur, tapi nggak sahur, nggak makan, nggak minum, berarti tidak disebut sahur. Dia makan, tapi belum masuk waktu sahur, nggak disebut sahur, disebut makan malam. Nah, makanya ada 2 rukun ya. Ini penting sekali disampaikan oleh Syekh Dr. Profesor Shaleh Utsaimin hafizahullah azza wa jalla. Beliau mengingatkan umat Islam ya dalam satu muhadarahnya. Dan beliau menukil dari perkataan ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lain bahwasanya waktu sahur itu sekitar 20 atau 15 menit, sekitar itu sangat mepet sekali ya, atau mungkin setengah jam sebelum subuh ya, atau paling lamanya sekitar 1 jam, itu paling lama. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya 3 jam, 2 jam sebelum subuh, itu masih malam, itu masih malam. Jadi semakin mepet semakin bagus. Tapi jangan mepet banget juga, bahaya ini. Ya, sekitar 10 menit sebelum adzan itu sudah diputus. Ya, untuk jaga-jaga. Jadi boleh makan, boleh minum sampai adzan, sampai muncul fajar, bukan matahari ya, muncul fajar. Itu tandanya itu. Nah, iya sodik bukan katib. Fajar katib masih boleh makan minum. Ya itu Pak ya. Jadi Syekh Shaleh Utsaimin tadi mengingatkan bahwasanya kalau kita pahami rukun sahur ada 2. Pertama, waktu sudah masuk. Yang kedua ya dia makan atau minum. Kalau salah satunya nggak ada maka tidak disebut sahur. Tidak disebut sahur, tidak mendapati sunnah. Tidak mendapati sunnahnya. Dan sunnah ini tentunya menguatkan ya, dapat menguatkan ketika kita berpuasa. Tadi Pak Ihsan, pertanyaan kedua dan terakhir sebelum kita memasuki sesi dari sisi syar'i yang lebih mendalam, yaitu apakah ada pintu surga yang bernama istighfar? Jawabannya pertama, jumlah pintu surga berjumlah 8. Ya. Yauma idzin samaniyah. Ya, di surat Al-Qur'an itu ada 8 pintu surga. Pertama, pintu sholat. Yang kedua, pintu jihad. Yang ketiga, pintu royan alias pintu puasa untuk orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, pintu sedekah. Yang kelima, pintu tawakal. Yang keenam, pintu birrul walidain.
Yang ketujuh bab pintu dzikir, yang kedelapan pintu taubat. Saya ulangi. Pertama, pintu sholat. Yang kedua, pintu jihad fisabilillah. Yang ketiga, pintu royan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, pintu sedekah. Yang kelima, pintu tawakal. Yang keenam, pintu birrul walidain, alias berbuat baik kepada orang tua. Yang ketujuh, pintu zikir. Yang kedelapan, pintu taubat. Ternyata pintu taubat bukan hanya di dunia, yang masih dibuka Allah SWT selama masih hidup, yaitu di akhirat juga ada, di surga, yaitu pintu orang-orang yang bertaubat.